Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya serta karunia-Nya. Di siang yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan ucapan kabul tadi, kita langsung lanjutkan dengan acara resepsi pernikahan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Yang kita hormati, yang tadi bersih tahu namanya tapi beda ikut yang kamu kerja tadi, para kepala-kepala sekolah mulai dari SD, SMP, bahkan SMA yang hadir pada hari ini, bapak dan ibu guru yang sudah hadir, para saudara yang hari ini, dan yang terpenting adalah kedua orang tua dan kedua mempelai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau orang kaum, orang menikah, orang cari cuma kata-kata itu saja. Karena sering ada yang baik, kalau sudah sampai sakinah mawaddah warahmah berarti semua sudah beres. Artinya kata bilang apa lagi, kata kejar cuma itu saja. Sakinah mawaddah warahmah berarti lengkap. Orang bilang bahagia, senang, kasih sayang sama saudara di situ. Jadi beta simpul panjang lebar, bapak ibu adinda sekalian, hidup itu cuma sederhana saja. Menjalani rumah tangga itu cukup sederhana, tapi dia punya liku-liku sangat banyak. Tetapi intinya sederhana saja, saling memahami. Kalau sudah saling memahami yang tadi disampaikan oleh Pak Guru tadi, Pak Sudin tadi, itu akan semua beres. Satu yang katong orang Maluku yang sering pernah katong agak susah katong jangan lihat itu kebiasaan yang kurang bagus. Jadi katong semua berpikir bahwa perempuan itu harus yang semua yang katong juga. Lalu katong salah menilai. Di Arab kita ada kata satu. Kalau di Arab itu perempuan sebenarnya di pasar, yang di pasar laki-laki. Tapi kalau itu orang Ambon, laki-laki sebenarnya di pasar, yang di pasar itu perempuan terus. Ini kebiasaan yang baik. Itu yang katong sempurna bisa memahami itu. Makanya kadang-kala katong menganggap bahwa perempuan itu harus melayani katong semua. Harusnya sebenarnya sebaliknya. Katong saling memahami. Pekerjaan yang berat dan ringan itu katong sama-sama katong lakukan, katong sama-sama menjalankan. Karena yang musanah yang susah itu katong semua yang akan rasakan. Jadi intinya memahami dan mengerti perasaan antara suami dan istri. Kalau itu sudah jalan, misalnya sesuatu sudah selesai sudah itu. Yang tadi Bapak Guru bilang kata bahasa yang paling kasar itu, yang tadi yang bilang itu sudah masuk lagi. Artinya di hadapan orang banyak lagi, jangan sampai yang baik-baik saja. Yang lain-lain itu nanti duduk di sama-sama, karena kedua mempelai ini masih ada orang tua dan masih ada kata foto-foto orang tua yang memahami tentang bagaimana cara membina rumah tangga. Di sini ini hanya seremonial saja. Tapi yang terpenting setelah ini tidak cukup hanya sampai di sini, belajar dan bertanya. Karena rumah tangga ini orang bilang terbuka, tapi tidak harus terbuka full. Tertutup juga semua tertutup full, harus terbuka sedikit-sedikit lagi. Intinya itu dari saya berdua yang jelas kalau mau bilang secara kepelengkapan antara langit dan bumi, satu di darat, satu di laut. Tapi kalau saling pengertian, semua itu tidak ada hambatan. Rumah tangga ini saling memahami saja, usia menjadi apa saja, yang terpenting adalah saling memahami dan saling pengertian. Karena kalau katong dengan kata-kata yang terbaik, kata yang terhebat, pada akhirnya akan segala titik celah, pada titik ini. Karena masing-masing ego. Rata-rata katong orang Maluku itu, katong ego tinggi. Katong semua di bawah perempuan, atau katong perempuan semua di bawah laki-laki. Apalagi katong sudah pangkat. Oh, seolah-olah ini perempuan kita mau ingat dia sudah begitu pula sebaliknya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Ya, siapa saja posisi kita di mana saja, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, itu adalah
hanya sebagian daripada Allah berikan rezeki dari jalur yang orang bilang yang sudah Allah tentukan. Tapi yang jelas kewajiban seorang suami sama saja dengan dia menjadi apa saja. Begitu pula kewajiban istri. Ya, tanggung jawab suami dan tanggung jawab istri sama saja. Mau pangkat dia atau tidak berpangkat, di petani ataupun bukan petani, nelayan ataupun bukan nelayan, yang jelas profesi kita adalah sebagian jalan untuk mendapatkan rezeki. Tapi untuk rumah tangga, namanya melaksanakan dan membina rumah tangga, semua sama saja. Al-Quran sudah sampaikan kepada kita tahapan-tahapan dan posisi-posisi kita pada saat-saat yang memang sudah diregulasi oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin kata mau bicara panjang tentang rumah tangga ini terlalu banyak dan saya akan habis sampai di sini. Intinya setelah ini nanti adinda berdua jangan langsung buru-buru pulang. Karena tadi Pak Sudin bilang itu, kenapa katong bikin karena orang yang tahu, lalu katong mau kasih kalau radang, musa sekolah semua kumpul. Bapak mantu musa harus datang, mantu harus datang, itu yang bahaya. Makanya harus belajar dan belajar sehingga apa yang katong lakukan di dalam rumah tangga itu betul-betul katong dapatkan yang tadi itu. Katong boleh kedatangan orang tua, tapi bukan datang itu bersusah, tapi harus mereka datang juga bisa mendekati dan mengenal kita dengan baik dan juga kita berani mencuri. Lalu satu yang terpenting, yang tadi bagian daripada ego. Kadang-kala kalau katong sudah jadi pejabat atau katong sudah punya pangkat, katong lupa posisi kita. Katong kadang malah menganggap orang tua kita sebagai pembantu ataupun disuruh dalam rumah kita. Itu yang harus dihindari. Kalau boleh, apapun kita, orang tua adalah orang tua. Bagaimana caranya kita membawa diri kita? Sekalipun orang tua itu dia tidak punya apa-apa, tidak berpangkat, tidak punya berpendidikan, tapi orang tua adalah guru dan juga profesor bagi diri-diri kita. Hari ini kita ada pada posisi sekarang. Karena tanpa mereka, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita mulai dari meraya dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi jadi pada saat ini, itu karena dedikasi dan doa orang tua. Karena itu, jadikan orang tua sebagai raja dan ratu pada posisi kita di rumah tangga kita. Jangan kita jadikan orang tua sebagai pembantu dan budak dan pengawal kita. Itu intinya. Insya Allah kalian akan mendapatkan yang tadi Pak Sudin sampaikan bahwa sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau kita lakukan sebaliknya, pasti akan mendatangkan segala macam malapetaka. Karena kapan orang tua kecewa, air mata jatuh, itu sebagai macam sama dengan ini. Banjir yang ada dari gunung turun, sapu bersih sampai tetangga lain. Tapi sebaliknya, doa orang tua apabila kita sayangi mereka, kita jaga mereka, insya Allah akan Allah datangkan rezeki dari mana saja kita akan dapatkan. Kita simpul panjang lebar Bapak Ibu, waktu juga sudah panas ini, semakin hari semakin panas, dan bapak-bapak juga dan ibu sekalian yang hadir pada ini tadi baru sarapan, belum makan siang. Mudah-mudahan setelah ini bisa mengikuti hidangan yang ada, dan kita harapkan satu lagi Bapak Ibu ada yang mempelai bahwa di dalam rumah tangga ini kalau mau bilang susah yang tadi Pak Sudin bilang, apa yang bilang kalau ke gunung boleh, kalau boleh, tapi intinya katong saling menjaga dimanapun posisi kita. Orang ini zaman sekarang ini zaman online, semua serba Facebook, ya, TikTok dan juga yang lain. Yang bikin orang berantakan kebanyakan sekarang ini banyaknya media sosial yang kita mainkan, lalu muncul isu atau fitnah yang tidak bisa kita bendung akibat dari media. Oleh itu, dimanapun kita berada, apabila melakukan suatu postingan yang bisa mengganggu atau mencederai hubungan kita, lebih dihindari. Karena kadang lewat media itulah banyak provokasi dan juga yang akan kita bicarakan yang kita akan dapatkan. Hindari yang itu, belajarlah dengan membiasakan diri untuk saling menghargai dan menghormati, sehingga dalam kehidupan kalian itu bisa dijalankan dengan baik dan sempurna, sehingga kalian bisa menjadi keluarga yang penuh wadah sampai PT dan hanya kalian dapatkan. Banyak contoh yang hari ini kita dapatkan, ada
keluarga hari ini menikah, minggu depan cerai, atau hari ini menikah, tahun depan sudah cerai. Hal-hal simpel, hal-hal kecil yang mereka salah paham membuat mereka bisa bercerai. Oleh itu, untuk menghindari itu, saling terbuka dan saling memberi peringatan sehingga rumah tangga kita tetap sejalankan dengan baik. Ya. Mungkin setelah ini jangan juga kalian dipisahkan karena tugas. Bagaimana berusaha agar kalian bisa kumpul satu tempat sehingga tidak terpisah dengan ruang. Ya. Karena rumah tangga terus berkumpul, bukan orang berpisah. Yang kadang orang karena cari jodoh lewat Facebook, laki di Jakarta, suami di Ambon, mau dapatkan kebahagiaan di mana? Tuh, saya akan dapatkan kebahagiaan. Bahkan nanti pasti akan datangkan malapetaka. Ya, jadi harus bagaimana berusaha agar suami mengurus istri atau istri mengurus suami dengan cara yang kalian lebih tahu. Jangan karena pangkat ini membuat ketong jauh berpisah. Jadi teman-teman banyak yang punya istri di Jakarta, tugas di Ambon, istri di Jakarta banyak, dan kita dapatkan banyak sekali hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tangga mereka. Mendingan cara jalan bagaimana yang terbaik, harus salah satu mengalah, ikut suami atau ikut istri, dan lihat posisi yang pas. Jangan sampai kalian nanti dipisahkan dengan ruang lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang terbaik. Karena kalau ketemu rumah tangga sampai harus berpisah jauh bertahun-tahun, itu sih rumah tangga lain. Lalu kasih bapak ibu pasti betul, semua sih betul. Kalau sih betul itu kembali pengkhianatan. Tetapi kalau mau keluarga sakinah mawaddah harus berkumpul dalam suatu ruang yang pas. Tapi kalau berpisah jauh pasti akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena itu berusaha untuk bagaimana untuk bisa kalian berkumpul dengan baik sehingga posisi-posisi kalian juga bisa kalian terhadap. Itu saja mungkin dari kita. Kalau dia kurang bermanfaat atau kurang bagus, itu dari kita punya kebodohan dan kelalaian. Yang terbaik kita akan mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian menjadi keluarga yang sakinah. Mungkin satu lagi kita lupa. Satu untuk orang tua. Jangan orang tua kadang-kadang merasa beta berjasa buat beta punya anak, lalu pada akhirnya ketemu semena-mena terhadap untuk anak lagi. Ya, itu kebanyakan juga begitu. Beta pikir beta punya anak bersyukur macam begini, pasti harus itu kita semua. Orang tua harus memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk meminta, untuk berbuat yang terbaik untuk diri sendiri. Jangan ketemu terlalu banyak campur sebagai orang tua. Bagaimana ada? Jangan sampai orang tua sampai anak-anak juga suka lain. Harus ketemu saling berbeda. Hidup ini cuma sementara. Beta berpikir 30 tahun yang lalu itu masih baru kemarin saja. Ternyata sudah 30 tahun ketemu yang pernikahan. Ya, singkat saja, senama. Tetapi beta teman-teman yang bilang kata baru 5 tahun itu paling lama nih. Selama beta menikah 5 tahun. Itu karena apa? Dia merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Tapi bagi orang yang merasa nyaman dalam rumah tangga, dia merasa 10-20 tahun cepat. Ya, katanya itu anak kecil begini sekarang sudah tidak ketemu. Itu 10 tahun gitu. Jadi menjaga rumah tangga ini, kalau betul jaga baik-baik, insya Allah kita hidup sementara saja. Tapi kalau betul jaga baik-baik, rumah tangga sama dengan neraka. Satu hari ketemu di dalam rumah itu ketemu di dalam neraka. Tapi kalau ketemu bikin baik-baik, berarti kita merasakan kenyamanan dan betul sama sendiri. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, dan tidak mempelai kedua orang tua, beta maaf, beta manusia biasa, beta simpul berharap yang tadi bilang tadi tuh, baru cara begini jangan lain, itu Allah berkuasa. Jangan sampai nanti kita hal yang begini lagi berpikir yang lain, jangan. Beta menghadiri undangan keluarga ini semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga cari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah apa yang Allah berikan buat kita itu yang terbaik. Sehingga ada Allah kasih ketemu yang terbaik. Yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Baik ketemu istri, ketemu jabatan, kedudukan yang lain itu yang terbaik buat ketemu. Kalau sampai Allah yang kasih itu, berarti itu yang terbaik pada ketemu. Jadi harus ketemu menganggap bahwa Allah kasih itu semua yang terbaik. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tunggu sekalian supaya saya bekal ya. Astagfirullahaladzim wa Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min as-salihin. Allahumma rabbana atmimna nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati